Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Abdul Latif di channel Tumbang Titi Production. Oke kawan-kawan, kali ini kita menelusuri. Ini bisa kawan-kawan lihat di sini adalah hutan karet. Ternyata masih banyak juga di era banyak yang menanam sawit, tetapi masih juga banyak yang masih memproduksi karet. Tapi saya bukan membahas masalah karet. Kita di sini membahas tentang kayu ulin yang sudah langka. Kita perlihatkan saja, ini adalah salah satu kayu ulin yang sudah diambil kayunya, dan ini hanya menjadi bangkai. Bayangkan saja kawan-kawan, ini umurnya kemungkinan sudah mencapai ratusan tahun. Ini seukuran 2 kali drum. Bisa kita lihat kawan-kawan, ini cukup besar. Ini. Nggak bisa. Jadi kayu ulin di Kalimantan memang sudah mulai punah karena kebutuhan pokok masyarakat untuk membuat rumah semakin tinggi. Semakin tinggi juga popularitas manusia yang ada di Kalimantan, ya semakin tinggi juga kebutuhan membuat rumah. Karena kayu ulin ini termasuk salah satu kayu yang sangat kuat sekali untuk membuat rumah atau bahan dasar rumah. Maka daripada itu, kawan-kawan, kita akan melihat sejenak bagaimana sih, seperti apa sih kayu ulin. Kalau kayu ulin yang masih hidup sudah kita perlihatkan di video yang sebelumnya, dan ini kita akan mereview kayu ulin yang sudah mati. Ini teman-teman, ini sangat besar sekali. Kemungkinan ini bisa mencapai 35-40 meter ke atas menjulangnya. Oke, saksikan terus dan mungkin kita lihat supaya menambah pengetahuan teman-teman. Dan salah satunya juga teman-teman, ini sudah hampir punah. Hampir punah ini dikarenakan kayu ulin itu enggak semudahnya berbuah dan enggak mudah juga untuk menumbuhkan tunas. Dia itu, kayu ulin itu kalau buahnya itu sangat keras sekali. Maka daripada itu kita harus tetap melestarikan. Kalau ada bijinya atau bibitnya boleh kita lestarikan. Karena kayu ulin ini salah satu kayu yang bagus. Oke teman-teman, cekidot. Jadi teman-teman, ini dia bangkainya. Ini ukurannya masih tersisa sekitar 2,5 meter, hampir 3 meter teman-teman. Bayangkan saja teman-teman, ini yang sudah diambil saja, ukurannya baru 2 meter, hampir 3 meteran. Bagaimana kalau dia masih hidup? Bisa kita lihat, kayunya sangat besar teman-teman. Ini kalau kayunya masih bagus dan bisa terambil semua, kemungkinan bisa kalau dibuat kayu kali seperti kali 8, kali 9 atau kali 10, bisa mencapai ratusan batang teman-teman dapatnya. Jadi buat warga masyarakat yang sering menebang pohon, kita tidak melarang untuk mengambilnya. Tetapi setidaknya kita bisa tinggalkan warisan-warisan ini kepada anak cucu kita nanti. Supaya mereka tahu bagaimana sih, seperti apa sih kayu ulin yang sering kita buat rumah dari zaman nenek moyang kita. Kalau masyarakat Kalbar ya khususnya, kemungkinan 99% rumahnya
kayu ulin atau kayu yang berasal dari hutan Kalimantan. Ini salah satu, kita perlihatkan bangkainya yang luar biasa besarnya. Ini kemungkinan 3 orang baru sampai kalau memeluknya ya. Nanti kita lihat juga yang ada di sana. Ini masih banyak sekali nih. Kita lihatkan satu persatu bangkainya yang ada. Jadi kawan-kawan, ini semua adalah bangkai kayu ulin. Kemungkinan masih ada yang bisa terpakai, tapi kita harus pandai-pandai untuk mencarinya atau mengolahnya. Bisa kita perlihatkan, ini bangkainya. Bayangkan saja kawan-kawan, kayu sebesar ini umurnya ratusan tahun, sedangkan kita mungkinan umur kita baru berapa tahun saja. Paling lamanya kan kita kalau yang sudah berumur 40-50 tahun. Sedangkan kayu ini sudah berumur ratusan tahun. Ini juga teman-teman. Tapi ini sudah dipotong setengah. Sayang sekali. Kalau seandainya dia masih hidup, mungkin kita bisa menikmati keindahannya. Seperti apa kayu-kayu besar peninggalan nenek moyang kita. Sangat miris sekali teman-teman. Jadi kawan-kawan, kita memang berada di hutan ya. Jadi kalau pesan saya, kalau ke hutan itu, apalagi hutannya itu banyak nyamuk, bawa minyak kayu putih atau minyak serai supaya tidak tergigit. Tetapi kalau nyamuk di hutannya agak beda sih. Maksudnya walaupun gigitannya banyak, enggak terlalu berbahaya karena makanannya masih alami dan terbuat dari alami-alami. Kita menuju ke bangkai yang ketiga ya teman-teman. Di sini banyak sekali ini teman-teman bangkai kayu ulinnya. Ini bisa kita perlihatkan. Dan juga kalau di hutan teman-teman, usahakan kalau bicara jangan sembarangan. Karena kita nggak tahu teman-teman, di hutan ini ada apa, dan hutan ini bolehnya apa aja dan nggak boleh apa aja. Dan juga kalau mau makan, sifatnya daging, ikan atau daging-dagingan jangan dibakar. Karena itu memancing sesuatu yang ada di hutan akan mendekati kita. Kalau kita tidak tahan atau tidak mampu atau tidak punya pendinding ya kata orang di sini, kemungkinan kita bisa taulah, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berbalik lagi teman-teman, ini adalah kayu ulinnya. Oke, ini kata saya teman-teman, harus memakai minyak kayu putih atau minyak serai, karena banyak sekali nyamuk di sini nih. Kita balik lagi ke kayu ulinnya. Ini masih bisa teman-teman untuk dijadikan tongkat per setengah meter. Kita jalan ke sana, kita ingin melihat yang di situ. Ini karet ya. Sudah pada lihat juga kan, ini memang hutan karet. Ini yang membuat nyamuk banyak teman-teman. Seharusnya kita buang. Tapi kan ini bukan wewenang kita ya.
Ini supaya teman-teman tahu aja, menambah pengetahuan bahwa ternyata di sini itu banyak sekali bangkai kayu ulin. Dan berarti dulunya di sini memang kayu ulinnya memang banyak, teman-teman. Jadi inilah teman-teman, ini betapa besarnya, betapa indahnya kalau dia masih hidup, teman-teman. Ini salah satu contohnya yang sudah dibuat kayu kali, cuman nggak kepakai ya. Besar sekali, teman-teman. Dan kayu ulin ini, teman-teman, tidak mudah bertunas dia. Ada yang bertunas, tetapi ada juga yang tidak. Samalah seperti kayu-kayu lain. Ini diameternya kemungkinan kalau kita lingkarkan meter, ini bisa mencapai 2,5 meter nih, teman-teman. Ini sangat besar sekali. Sama seperti yang di sana tadi. Jadi pesan saya, kalau memang masih ada kayu ulin di dekat rumah atau hutannya, tolong dijaga supaya kita tetap bisa melestarikan hutan dan alam kita, teman-teman. Memang di sini nyamuknya banyak, teman-teman. Oke, kita lihat lagi, teman-teman. Ini lumayan, ukurannya 1 drum lah. Kita lihat ke bawahnya. Kayu ulin ini memang teksturnya sangat keras, teman-teman. Ini biasanya ada yang ambil dijadikan meja atau kursi, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Dan itu, teman-teman, luar biasa besar kan? Jadi tugas kita hanya merawat, lestarikan saja. Boleh diambil, tapi harus juga ada yang ditanam kembali. Supaya apapun yang kita kerjakan tidak menghabiskan. Ini, teman-teman. Memang kayu ulin ini teksturnya agak merah. Ada juga yang mirip, teman-teman, tapi kita harus pandai memilih kalau orang yang jualnya. Itu seperti kayu kubing. Kayu kubing itu kayu yang berbuah, biasanya yang dimakan kancil. Itu mirip sekali, teman-teman, dengan kayu ulin. Tetapi bedanya dari keras dan juga dari tekstur baunya, teman-teman. Oke. Jadi ini juga, ini memang dikumpulkan, tapi kemungkinan tidak diambil, teman-teman. Masih banyak sekali ini. Ini kayu ulin semua ini, teman-teman. Sangat besar sekali. Ini masih bisa dimanfaatkan jadi kursi ataupun meja. Ini ada ditumbuh jamur ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini kayu ulin semua ini nih, di balik rumput ini, rumputannya. Ini kayu ulin semua, teman-teman. Jadi memang kita generasi selanjutnya harus melestarikan kembali. Jangan sampai punah. Karena masih ada yang hidup, kita coba lestarikan. Ini kayu keras semua, teman-teman.
Ini bisa dibuat kursi, cuman memang agak berat, perlu pakai mobil. Kalau pakai motor susah ambilnya teman-teman. Jadi akhir kata singkat cerita, kemungkinan video kita sampai di sini saja, karena berhubungan hari sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak enak atau akan turun hujan. Mungkin kita sampai di sini saja. Dan pesan buat kawan-kawan yang mungkin di hutan di dekat rumahnya masih banyak kayu ulin atau kayu-kayu besar yang masih bisa kita lestarikan, tolong lestarikan. Jangan semuanya diambil hanya untuk keperluan pribadi kita saja. Mungkin sampai di sini saja. Kalau kawan-kawan senang dengan video saya, dan mungkin ada juga yang tidak senang, silahkan, itu pendapat dan keinginan Anda. Saya tidak memaksa. Saya hanya menginginkan kawan-kawan tahu. Kebanyakan kan kita nggak tahu kalau ini rumah yang kita buat itu kayunya dari kayu ulin atau kayu belian katanya. Tapi kita nggak pernah tahu batangnya seperti apa, kayunya seperti apa. Jadi harapan saya ke depannya supaya kita dapat melestarikan hutan dan alam kita. Khususnya kayu-kayu yang dilindungi, hewan-hewan yang dilindungi. Marilah sama-sama kita jaga, kita lestarikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.